Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua, ayah-ayah bunda, serta bapak ibu guru di Al-Karim selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar bahasa Jawa tentang unsur intrinsik dari sebuah teks cerita wayang. Unsur intrinsik itu apa? Apa saja unsur-unsurnya? Bagaimana mencarinya? Kita akan pelajari hari ini. Mari kita simak. Apa iku unsur intrinsik? Intrinsik itu artinya jero. In iku bahasa Inggris yang di basa Jawa nih artinya jero. Dadi unsur intrinsik iku unsur kang bangun cerita saka jero. Atau dalam bahasa Indonesia, artinya unsur intrinsik itu unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita tersebut. Apa saja? Yang pertama, anderaning cerita utawa tema. Sing kepindo paraga lan watakane, tokoh dan sifatnya, tokoh dan wataknya. Yang ketiga alur, yang keempat latar atau setting, yang kelima pawase pangripta utawa sudut pandang, lan keenem iku amanat utawa pesan. Anderaning cerita iku lelandesane cerita utawa inti utawa jiwa saka sekabehane bagian cerita. Tema intinya. Jadi tema itu intinya. Ing basa Jawa diarani anderaning cerita. Sing kepindo paraga lan wewatekan. Paraga yaiku wong kang ditampilake sajrone cerita. Kalau di dalam bahasa Indonesia paraga itu artinya tokoh. Ada dua macam paraga, yaitu paraga utama dan juga paraga panyengkuyung. Utama itu pemeran utama, sedangkan paraga panyengkuyung itu pemeran pembantunya. Di dalam pewatean itu juga terdapat dua jenis, yaitu paraga atau tokoh dengan watak protagonis dan juga tokoh atau paraga dengan watak antagonis. Protagonis itu sedih, orang yang sering sedih, sedangkan antagonis itu orang yang jahat di dalam wataknya. Wewatekan iku saka kene kita ngerti bahwa wewatekan yaiku gegambaran ngenani watak utawa sifate sawijine paraga. Sing ketelu unsur intrinsik yaitu alur, yaiku urutan kedadean cerita. Alur iku artine urutan. Cerita iku ana sing alure maju, alure mundur, lan alure campuran. Alure campuran iku sing piye? Yaiku alur campur yang antara maju sama mundur itu bercampur. Kadang maju, kemudian flashback ke waktu sebelumnya, kemudian maju lagi kembali ke waktu sekarang, dan seterusnya. Kemudian latar atau setting, yaiku unsur kang gambarake panggonan lan wektu dumadine cerita. Selain latar itu adalah menggambarkan tempat dan juga waktu kejadian. Di dalam cerita juga ada yang namanya setting, yaitu kahanan atau keadaan tokoh di dalam cerita. Itu namanya latar setting. Unsur intrinsik berikutnya yaitu pamawase pangripta utawa ing basa Indonesia disebut kasebut sudut pandang, yaiku kalungguhane pangripta. Itu maksudnya sudut pandangnya si penulis anggone ngandharake cerita, dimana ketika dia menuliskan ceritanya. Ada dua jenis, yaitu pamawase pangripta wong kapisan. Itu biasanya menggunakan aku. Misalnya seperti ini. Ing dina minggu esok aku budal menyang sekolah. Nah, itu namanya pangripta wong kapisan. Orang pertama tunggal. Biasanya seperti itu dalam bahasa Indonesia.
Sedangkan untuk pawase pangripta wong katelu itu menggunakan dheweke utawa jenenge wong. Menggunakan kata dia, dheweke atau menggunakan nama-nama orang yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian ada yang terakhir yaitu unsur intrinsik berupa amanat atau pesan, yaiku pesan kang arep diadarake dening pangripta marang pamaos. Seorang yang membuat cerita itu tentunya di dalamnya terdapat pesan yang akan disampaikan kepada pembacanya. Itu disebut sebagai amanat. Agar lebih memahami mengenai unsur intrinsik saka teks cerita wayang, tugas untuk anak-anak yang pertama menyimak atau membaca teks cerita halaman 97 nganti 99. Judule Patuladan Becik saka Sukrasana. Dibaca dengan baik, dipahami, kemudian halaman 99 gladi kompetensi telu mangsuli pitakon, dijawab pertanyaan mengenai teks tersebut. Nah, mengenai unsur intrinsiknya, maka silahkan diisi tabel halaman 102 gladi kompetensi 4. Anderaning cerita saka cerita tersebut apa, paragane sapa wae, watekane piye, alurnya maju atau mundur atau campuran, latar dan settingnya ada di mana, kapan, di mana, dan keadaannya. Latar waktu, latar panggonan, dan latar kahanan. Pamawase pangripta, di situ pangriptonya, penciptanya, penulisnya menggunakan sudut pandang orang keberapa. Dan yang terakhir amanat dari cerita tersebut. Silahkan diisi tabelnya, dikerjakan dengan baik. Terima kasih, semangat selalu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.